Hah? Nggak tahu dokternya yang bilang. Kondisinya seperti apa katanya Pak? Saya nggak tahu. Dokternya bilang belum boleh dijenguk, katanya begitu. Ya udahlah. Status Pak terkait status Pak Novel yang kemarin dimasukkan ke tempat pencarian orang atau apa? Mau dicari di mana orangnya ada? Orangnya ada di rumah sakit. Nggak relevan. Dan dijaga katanya rumah sakitnya. Ada polisinya segala. Kalau KPK itu kan memang kan kantor beritanya kan top dia kan. Mr. Febri Diansyah kan kalau ngomong itu. Standarnya ngomong. Jadi ya ini perang opini. Ya, KPK kan hebat itu menciptakan suasana seolah-olah gawat gitu. Padahal sampai sekarang penghitungan 2,3 triliun dia nggak lakukan. BPKP secara resmi sudah mengatakan nggak ada. Jadi apa ini sebenarnya? Sementara kasus RJ Lino, ya, kerugian negara 4,08 triliun firm, dan kerugian gara-gara global bond kita harus bayar 1 triliun per tahun. Ada itu orang udah 2 tahun keliling. Saya dengar dilindungi sama orang kuat. Ya. Keliling aja deh. Ketua DPR diburu-buru. Maka saya confirm ini adalah perebutan kursi Pilpres 2019. Saya nggak percaya nih rame-rame begini ini bohong aja kalau menurut saya ya. Ini bukan soal Novanto. Ini soal tiket yang dia pegang. Gitu. Kalau saya percayanya begitu. Karena kan bohong banyak bohong yang lainnya kan. Tiket tahu? Tiket Pilpres. Ya kan? Soal tiket Pilpres. Iya dong. Suara Golkar atau suara rakyat. Bang, media asing kan menyebut bahwa Pak Novanto yang kecelakaan ini untuk menghindari penangkapan KPK. Ya saya nggak tahu. Masa orang kecelakaan kita interpretasi. Tapi Pak, ada kabar bahwa itu adalah sebuah rekayasa untuk menghindar dari panggilan KPK. Bagaimana menghindar? Orang kalau sakit itu tambah nggak bisa menghindar. Menghindar itu naik private jet ke luar negeri gitu, itu menghindar namanya. Enggak, dengan kecelakaan itu menghindar dari panggilan KPK. Ya sudah ada KPK di sana, udah ada KPK. Tapi status DPR itu seperti bentuk ancaman KPK nggak sih supaya Pak Raf mau tidak mau harus datang ke KPK? Apa yang diancam? Orang nopnya ada di situ. Ya kan? Bentuk ancaman dari KPK supaya Dia, ini ada itu status. orangnya ada di situ. Mau diancam apa orangnya ada? Kecuali orangnya hilang. Nah orangnya ada. Gimana ngancam orang ada? Dia ada di situ, diancam gimana? Caranya? Jangan otak kita ini diputar-putar dan kita ikut bodoh gitu loh. Ya kan? Yang namanya daftar pencarian orang itu orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada, mau dicari di mana? Ya kan? Saya pegang ini nih, ballpoint. Saya lagi nyari ballpoint saya nih, padahal ballpointnya ada. Kan jangan otak kita jadi gila dong. Ya kan? Barang ada dicari gimana? Iya memang nggak tepat, bukan nggak tepat. Itu memang ya begitulah KPK kan supaya ngangker-ngangkerkan dirinya kan. Dari dulu kan begitu supaya dia kelihatan angker. Gitu. Saya udah muak lah ya melihat sandiwara kayak begini nih. Berarti yang dilakukan KPK Ini hukumnya udah nggak jelas ini. Negara udah nggak, bukan negara hukum. Ya. Kalau negara hukum tuh negara beradab itu ya. Negaranya dalam keadaan tenang. Ya. Ini juga presidennya nggak ngerti apa-apa sih. Negara itu tenang. Ya. Aturannya ada, aturan dimainkan dulu. Disabari aturan itu. Ditunggu. Itulah namanya beradab, peradaban. Pengadilannya ditunggu, aturannya ditunggu, keputusannya ditunggu. Itulah negara beradab. Negara tenang namanya. Ini sekarang negaranya nggak tenang, semua dianggap darurat. Ya, nanti kalau krisis ekonomi terjadi, ya rakyat mulai dicabut subsidinya, kemakmuran rakyat mulai turun, daya beli mulai turun, nah itu baru kita nyesel semua nanti. Karena kacau-kacau yang nggak jelas kayak begini. Ya, penegakan hukum ini cuma festival aja untuk menghibur rakyat yang sedang susah. Ya. Bukan tidak ada kenyataan yang Pak, sebenarnya. maksud Presiden tak menghindari KPK apa? Maksudnya? Ini negara kayak begini ada kejadian-kejadian darurat kayak begini. Apa presiden nggak ngerti bahwa ini akan menghantam ekonomi kita? Ya kan? Ini kan menyerang ekonomi kita karena negara dianggap selalu darurat. Apalagi tadi sudah masuk dalam radar asing. Kalau asing membaca negara darurat ini jangan datang ke sini.
Jangan datang ke negara ini negara darurat, lagi kacau. Kita mau demokrasi kita selesai, tenang, baik-baik, semua orang cari makan, semua orang kerja, ya kan, ekonomi kita tumbuh, ya kan, pembangunan kita jalan. Ini enggak, ekonomi dinyatakan darurat, dibilang ada korupsi besar, padahal kerugiannya enggak ada. Ya kan, saya ulang lagi ya, ini kan nyanyiannya Nazarudin. Nazar dipaksa membuat pengakuan ada bagi-bagi uang 2010, ya, bulan September sampai November 2010. Habis itu ada oknum BPK dipaksa untuk menghitung seolah-olah ada kerugian 2,3 triliun. Ya kan? Lalu kemudian masuk ke persidangan tanpa perhitungan BPK, tanpa perhitungan BPKP secara resmi kelembagaan. Karena BPK mengatakan kerugiannya itu maksimal 23,9 miliar. Itu pun hanya karena perubahan-perubahan perjanjian kerjasama. Setelah itu aliran yang disebut Nazar hilang dari dakwaan. Setelah hilang dari dakwaan, ya kan, nggak lagi masuk ke dalam dakwaannya Andi Agustinus. Semua anggota DPR-nya juga nggak ada masalah. Ada 14 orang katanya mengembalikan uang. Nggak ada satupun orang itu yang jadi tersangka. Bagaimana ada orang 7 tahun menikmati uang yang dia bilang kemudian dikembalikan, tidak jadi tersangka, sementara ada orang belum tentu terima uang dikejar-kejar. Ya kan? Lalu sekarang dibikin rame kayak begini. Kasusnya itu apa? Kalau yang sudah jelas perhitungan kerugiannya kan RG Lino. Ya kan? Yang menyebabkan Budi Waseso disingkirkan dari Kabar Reskrim menjadi kepala BNN gara-gara mau nangkap RG Lino. Ini, ya kan? Kata Pak Masinton kemarin, kalau RD Lino itu dilindungi oleh Pak JK. Ya, saya nggak tahu itu. Ya. Makanya saya bilang ini soal tiket. Novanto sial dia karena megang tiket besar, dia bingung. Novanto nggak paham bahwa dia pegang tiket besar dan nggak tahu cara menjaganya. Akhirnya dia kena. Oke? Menurut undang-undang nggak? Kita ikut undang-undang aja supaya jangan rame negara ini. DPR ini pengen ngejaga. Kita ini udah memanjakan pemerintah ya, terutama di bawah kepemimpinan Pak Nov ini ya. Jokowi itu dibikin manja terus, minta teks amnesti dikasih, minta ini dikasih, APBN dimudahkan, semua dimudahkan. Tapi di luar sana ribut, presidennya dia bilang nggak mau ikut campur. Gimana? Ya kan? Negara jadi negara preman gini gimana? Terus dengan status sekarang gimana Pak? Mungkin orang-orang di luar akan melihat gitu, kayak ketua DPR sekarang statusnya DPR itu nggak pernah ada masalah. Masalahnya sebelah sono. DPR nggak ada masalah. Apa masalah DPR ini? 560 orang masing-masing kok. Karena dipilih oleh rakyatnya masing-masing. Nggak ada yang nggak jalan-jalan aja semua. Status Pak Nov sekarang tidak akan berdampak signifikan terhadap citra Pak Nov itu ya pernah dianggap mau mencuri saham Freeport, ya kan? Papa minta saham, ya kan? Orang make sadapan informal di tempat makan disadap. Akhirnya sadapan itu dibatalkan oleh MK, mengatakan bahwa sadapan ilegal itu tidak bisa dipakai. Tapi Pak Novnya sudah mundur. Akhirnya dia kembali jadi ketua DPR, bahkan ketua umum Golkar, didukung oleh pemerintah. Akhirnya juga Partai Golkar mendukung pemerintah dan mendukung Pak Jokowi untuk maju 2019, maju lagi 2019. Udah aman nih harusnya kan, stabil harusnya. Kacau lagi kayak begini sekarang. Ya yang bikin kekacauan saya kira bukan Pak Nov, bukan DPR. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.